Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Sholat wajib ini dilakukan 5 kali dalam sehari dan berjumlah 17 rakaat. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah mengokohkan pondasi keagamaannya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, sama artinya ia telah meruntuhkan tiang agamanya. Ada begitu banyak alasan untuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Salah satunya adalah karena kesibukan duniawi. Padahal sebenarnya ada begitu banyak kerugian yang akan diperoleh bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kerugian ini akan membuat seseorang pada akhirnya merasa menyesal saat di dunia, terkhusus kelak di akhirat. Lantas kerugian apa yang akan diperoleh jika meninggalkan sholat tersebut? Yang pertama adalah akan merugi di akhirat. Kerugian yang pertama yang akan diperoleh orang yang gemar meninggalkan sholat, yaitu mereka akan merugi ketika berada di akhirat kelak. Terlebih lagi ketika manusia dibangkitkan dan dimulainya perhitungan amal yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat itu, sholat menjadi kunci yang menentukan nasib seorang hamba. Apakah ia akan masuk surga ataukah malah masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila baik sholatnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Dan apabila rusak sholatnya, sungguh ia akan menyesal dan merugi. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis di atas, kita dapati bahwa sholat memiliki keutamaan yang luar biasa. Begitu juga dengan sholat sunnah. Ia akan menjadi penyempurna ketika sholat wajibnya ada yang kurang. Oleh karena itu, hendaklah mendirikan sholat dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu yang kedua, masuk ke dalam neraka syakor. Kerugian selanjutnya yang juga akan dirasakan oleh orang yang gemar meninggalkan sholat adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tempatnya ke dalam neraka syakor. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang melaksanakan sholat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Kerugian ini tentu akan membuat manusia tersebut merasa menyesal karena sudah meninggalkan sholat. Akan tetapi, penyesalan ketika berada di akhirat tersebut tidak akan berarti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hukuman bagi makhluknya yang tidak taat. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan,
bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Perjanjian antara kita dengan mereka atau orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Jurayj, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kerugian yang terakhir yang akan diperoleh orang-orang yang gemar meninggalkan sholat ialah mereka tidak akan diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun laknatullah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak akan mempunyai hujah atau alasan, dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Az-Zahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar. Sedangkan orang yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindakan kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka dan berdosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah informasi mengenai 3 kerugian yang akan diperoleh orang-orang yang gemar meninggalkan sholat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya tidak ada satupun alasan kita untuk meninggalkan perkara yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa tujuan dari penciptaan manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah kepadanya. Maka sangat merugilah orang-orang yang melenceng dari tujuan penciptaan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.